because Indonesia is one of the most important place for MotoGP in the world. Everything is fine, all works and it's easy, but when the results are not coming, the pressure comes so high, you know? Come to Indonesia, please. You must try Mandalika Circuit. Misano memanas, bocah Gunung Kidul bikin Eropa melongo. Sirkuit Misano hari itu seperti penggorengan martabak saat buka puasa. Panas, ramai, dan bikin semua orang penasaran. Tapi bukan karena cuaca atau harga bensin, melainkan karena seorang remaja dari Gunung Kidul bernama Veda Ega Pratama. Dengan motor KTM yang gagah, Veda hadir bukan sekedar numpang lewat. Ia datang membawa mimpi seisi kampung dan ternyata bikin banyak pihak kaget setengah matang. Sorak-sorai penonton, teriakan komentator, dan ekspresi para kru balap membuat atmosfer terasa seperti final sinetron Ramadan episode ke-30. Semua mata tertuju ke satu sosok, Veda. Bahkan Valentino Rossi, sang empu lintasan Misano, terlihat seperti bapak-bapak yang salah masuk grup WA, bingung tapi penasaran. Momen ini langsung mencetak sejarah, karena untuk pertama kalinya dunia menyaksikan bahwa anak dari kampung kecil bisa bikin panggung besar jadi pangling. Teknik hantu Veda, kalm di awal, beda di akhir. Di lap awal, Veda tidak terburu-buru. Seperti pembalap yang lagi diet gas, ia menahan diri. Tapi justru disitulah letak kejeniusannya. Ia seolah menyembunyikan kekuatan di balik senyuman helm, mirip ninja pakai sarung, diam-diam mendekat, dan di akhir muncul seperti surprise dari mantan. Tekniknya dijuluki teknik hantu oleh netizen, karena entah bagaimana, Veda tiba-tiba sudah ada di posisi depan saat 2 lap terakhir. Lawan-lawannya bingung, seperti lagi cari sandal jepit yang hilang di musola. Bahkan komentator internasional sampai diam sejenak lalu nyeletuk, "What was that?" dengan nada bingung campur kagum. Veda menyalip bukan dengan gaya flamboyan, tapi dengan kehalusan seperti tukang pijat langganan ibu-ibu kompleks, tenang tapi nyerap. Teknik ini bikin pembalap lain serasa main tebak-tebakan. Dia di mana? Dia di mana? Tahu-tahu udah di depan aja. Uriarte, dari dominan jadi diam-diamin. Sepanjang musim, Brian Uriarte dari Spanyol tampil percaya diri. Ia seperti murid ranking 1 yang langganan disayang guru. Tapi hari itu, suasana berubah. Begitu Veda muncul di spionnya, Uriarte mendadak seperti kehilangan sinyal GPS. Beberapa kali ia mencoba mempertahankan posisi, tapi Veda seperti punya remote control untuk mengatur jarak. Di tikungan terakhir, Veda menutup celah seperti satpam kompleks saat malam takbiran, rapat, sopan, tapi tegas. Uriarte yang biasanya tampil flamboyan, kini seperti kehilangan gaya. Di pedok, ekspresinya terciduk kamera, mikir keras seperti anak SMA mau ujian matematika tapi lupa bawa kalkulator. Netizen langsung mengganti julukan Uriarte dari si roda emas jadi si terdiamkan. Semua ini membuktikan satu hal, kadang diam-diam bukan berarti lemah, bisa jadi itu jurus untuk bikin kejutan. Rossi geleng-geleng, ini siapa bocahnya? Valentino Rossi hari itu datang santai, mungkin pikirannya hanya akan menyaksikan balapan junior yang seru-seruan. Tapi saat Veda mulai unjuk gigi, ekspresi Rossi berubah seperti orang tua yang baru tahu anaknya ranking 1, padahal biasanya ranking 2 dari belakang. Kamera menyorot wajahnya, ada rasa penasaran, campur kagum, dan sedikit ketakutan bahwa rencana besar Akademi Balap Eropa mungkin perlu diperbaharui. Rossi bahkan sempat terlihat membuka ponselnya sambil ngomong ke asistennya, "Coba cari profil lengkap anak ini." Netizen langsung menyambung dengan berbagai meme. Ada yang bilang Rossi bukan nyeruput kopi, tapi nyeruput nasib. Apakah ini sinyal bahwa bocah Gunung Kidul akan masuk radar Yamaha atau justru mengacak-acak blueprint pembinaan Eropa? Yang jelas, senyum Rossi hari itu tidak selebar biasanya. KTM dapat jackpot, CF Moto dan Honda langsung siaga.
Kemenangan Veda bukan hanya berita baik bagi Indonesia, tapi juga membuat KTM seperti baru dapat bonus akhir tahun. Di sisi lain, CF Moto dan Honda terlihat seperti pengusaha toko yang baru tahu pesaingnya diskon besar-besaran. Mereka langsung rapat darurat, bahkan ada rumor yang mengatakan manajer mereka mulai mengirim pesan pribadi ke manajer Veda, tentu dengan akun cadangan. Netizen Indonesia malah tambah iseng, bikin polling, Veda mending kemana di Instagram Story? Jawabannya, semua tim biar adil katanya. Tapi yang pasti, ketiga pabrikan kini sadar bahwa Veda bukan sekedar prospek, tapi permata. Kalau lengah sedikit saja, bisa-bisa permata itu jatuh ke tangan lawan, dan mereka cuma bisa menyesal sambil makan mie instan pakai sedih. Tagar berterbangan, warganet serbu dunia maya. Belum juga helm Veda dingin, dunia maya Indonesia langsung meledak seperti popcorn yang kelamaan di microwave. Tagar seperti hashtag Veda Ajuara Dunia, hashtag Anak Bangsa, dan hashtag Masuk TV Dong Bos bertaburan di semua lini media sosial. Grup WA keluarga yang biasanya hanya ramai saat Idul Fitri, kini penuh dengan video slow-mo selebrasi Veda yang diiringi lagu-lagu nasionalis, bahkan ada yang pakai backsound sholawat versi remix. Netizen juga ikut mengklaim kenalan, itu temen SD sepupuku loh, atau saya dulu pernah satu kecamatan sama dia. Bahkan penjual cilok depan rumah Veda konon naik omset gara-gara diwawancarai media. Yang lebih lucu, ada netizen yang bilang, Veda itu kayak rendang dari kampung tapi rasanya mendunia. Semua ini jadi bukti bahwa bangsa kita memang ahli dalam mendukung yang sukses, apalagi kalau suksesnya bikin bangga senusantara. Persaingan abadi, Uriarte, Veda, dan versi internasional. Banyak yang menyebut duel Veda dan Uriarte sebagai versi Gen Z dari Rossi versus Lorenzo, tapi lebih luas, lebih digital, dan lebih sering jadi bahan meme. Sepanjang musim 2025, dua nama ini mendominasi pemberitaan motorsport junior. Uriarte dikenal sebagai anak emas Spanyol yang gaya balapnya elegan. Sementara Veda, si anak dari Gunung Kidul, datang sebagai kuda hitam yang pelan-pelan mencuri perhatian lewat manuver G2. Rivalitas mereka bukan cuma di lintasan, tapi juga di statistik, jumlah like, dan trending topik. Bahkan akun balap luar negeri mulai rutin pakai Google Translate demi ikut war TikTok antara fans Indo dan fans Spanyol. Tapi tenang, semua berlangsung damai, penuh canda tapi tetap kompetitif. Inilah rivalitas sehat yang bukan cuma seru ditonton, tapi juga bikin motorsport dunia lebih hidup. Moto3 menanti, siapa dapat tanda tangan emas? Kemenangan Veda di Red Bull Rookies Cup otomatis membuatnya masuk radar semua tim Moto3. Bahkan beberapa tim kabarnya udah mulai jual barang-barang kantor demi punya cukup budget buat masuk bidding. Ada yang rela lepas genset, ada yang katanya siap merger sama warung sebelah. Rumor makin panas saat terdengar kabar bahwa KTM sudah siapkan kontrak VIP. Sementara CF Moto dan Honda lagi cari celah agar bisa nebeng keajaiban dari Gunung Kidul. Bahkan ada juga sponsor lokal Indonesia yang mulai bergerak diam-diam, katanya siap jadi donatur utama asal logonya ditaruh di jaket pedok. Tapi di balik semua itu, Veda masih tenang. Ia belum banyak bicara soal masa depan. Katanya sekarang fokus latihan dulu. Wah, calon bintang sejati nih, low profile tapi high speed. Kata-kata sederhana yang menggugah bangsa. Usai mengangkat trofi, kamera sempat merekam Veda berdiri di pedok, dikelilingi kru dan jurnalis. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Ini bukan cuma kemenangan saya, tapi untuk semua orang yang pernah diremehkan." Boom, kalimat ini langsung menyebar seperti undangan buka puasa di bulan Ramadan. Netizen menyebarkannya dengan caption haru, motivator TikTok langsung buat konten, dan bahkan ada yang bilang kalimat itu setara dengan pidato Bung Karno. Momen ini memperlihatkan bahwa Veda bukan cuma punya kecepatan di lintasan, tapi juga kedalaman di hati. Seorang pemuda sederhana dari kampung kecil berbicara dengan ketulusan yang menyentuh jutaan hati. Bahkan ada netizen yang bilang, gara-gara Veda saya jadi semangat belajar parkir mobil lagi. Veda, lebih dari pembalap, dia harapan Indonesia. Kini nama Veda bukan hanya tercatat sebagai juara dunia Rookies Cup, tapi juga sebagai simbol semangat anak muda Indonesia. Di balik balapan ada perjuangan, di balik senyum kalemnya ada dedikasi bertahun-tahun. Ia bukan sekedar pembalap cepat,
tapi juga pembawa harapan bagi generasi baru. Banyak akademi balap lokal mulai diserbu pendaftar. Dunia motorsport yang dulu cuma jadi selingan iklan di TV, kini mulai dipandang serius. Dan semuanya karena satu anak dari Gunung Kidul yang berani bermimpi dan membuktikan bahwa mimpinya bukan sekedar angan-angan. Di akhir wawancara, saat ditanya pesan untuk anak muda Indonesia, Veda menjawab, "Jangan takut bermimpi. Kalau saya bisa dari kampung kecil, kalian juga bisa dari mana saja." Dan itulah penutup yang lebih berharga dari piala. Pesan yang menyala seperti lampu senja di jalan pulang.